Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Amelia Sari dengan NIM 20017035 berasal dari Universitas Negeri Padang ingin melengkapi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah dasar-dasar filsafat, yaitunya dengan dosen pengampu Ibu Siti Ainim, SPDM Hum. Pada video ini, saya akan membahas tentang filsafat sebagai pandangan hidup. Nah, sebelum saya masuk dengan materi filsafat sebagai pandangan hidup, jangan lupa kalian like, komen, dan share dulu. Baiklah, kita masuk dengan pengertian filsafat. Pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, dan terdiri dari kata philo yang berarti kesukaan atau kecintaan terhadap sesuatu, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat diartikan sebagai suatu kecintaan terhadap kebijaksanaan. Menurut salah satu tokoh, yaitu Humersma, pada tahun 1981 mengatakan bahwa filsafat merupakan pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang keseluruhan kenyataan. Jadi, dari definisi ini nampak bahwa kajian filsafat itu sendiri adalah realitas hidup manusia yang dijelaskan secara ilmiah guna memperoleh pemaknaan menuju hakikat kebenarannya. Nah, dari pengertian di atas yang sudah saya bacakan tadi, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasanya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi filsafat sebagai pandangan hidup. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan filsafat adalah pengertian dan kebijaksanaan. Bagi manusia, berfilsafat itu berarti mengatur hidupnya. Senetral-netralnya dengan perasaan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap dasar hidup yang sedalam-dalamnya, baik Tuhan, alam, ataupun kebenaran. Nah, sekarang kita masuk dengan fungsi filsafat. Fungsi filsafat adalah kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah, menentukan pada jalan baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang menjadikan penggolongan-penggolongan berdasarkan nation, ras, dan keyakinan keagamaan mengabdi kepada cita mulia kemanusiaan. Cabang-cabang ilmu filsafat. Filsafat dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, sejarah filsafat. Yang kedua, filsafat tentang pengetahuan. Nah, filsafat tentang pengetahuan ini terdiri dari epistemologi, logika, kritik ilmu-ilmu. Yang ketiga, filsafat tentang keseluruhan kenyataan, yang terdiri dari metafisika khusus, teologi metafisik, antropologi, dan kosmologi. Terakhir yaitu filsafat tentang tindakan, yang terdiri dari etika dan estetika. Nah, ilmu dan filsafat dapat bergerak dan berkembang berkat akal pikiran manusia. Juga, agama dapat bergerak dan berkembang berkat adanya keyakinan. Akan tetapi, ketiga alat dan tenaga utama tersebut tidak dapat berhubungan dengan ilmu, filsafat, dan agama apabila tidak didorong dan dijalankan oleh kemauan manusia yang merupakan tenaga tersendiri yang terdapat dalam diri manusia.
Nah, menurut salah satu ahli, yaitu Profesor Nurson SH, mengemukakan bahwa filsafat yang sejati haruslah berdasarkan pada agama. Malahan, filsafat yang sejati itu adalah terkandung dalam agama. Apabila filsafat tidak berdasarkan pada agama dan filsafat hanya semata-mata berdasarkan pada akal pikiran saja, maka filsafat tersebut akan membuat kebenaran objektif. Karena yang memberikan penerangan dan keputusan adalah akal pikir. Sedangkan kesanggupan akal pikiran terbatas, sehingga filsafat yang berdasarkan pada akal pikiran semata-mata akan tidak sanggup memberi kepuasan bagi manusia, terutama dalam rangka pemahaman terhadap yang gaib. Nah, dapat kita beri contoh, yaitu filsafat sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup tercermin dalam sikap dan cara hidup. Contohnya, sebagai dasar tindakan dan menjelaskan persoalan hidup. Nah, sekian hasil presentasi saya tentang filsafat sebagai pandangan hidup. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jika ada salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.